Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Bank Indonesia. Kita tahu bahwa Bank Indonesia memiliki hak monopoli untuk mencetak uang kertas rupiah yang kita gunakan bertransaksi sehari-hari. Hal yang perlu kita ketahui adalah seluruh bank sentral di dunia adalah milik swasta. Nah, apakah juga BI termasuk swasta? Nah, kali ini saya akan menjelaskan awal mula sejarah Bank Indonesia. Begitu Indonesia dinyatakan merdeka, para pendiri Republik ini menetapkan BNI pada tahun 1946 sebagai bank sentral dan menerbitkan uang kertas pertamanya yaitu ORI, Uang Republik Indonesia. Tetapi ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kolonial Belanda tidak mengakuinya, apalagi menyerahkan kedaulatan Republik baru ini. Belanda mengajukan beberapa syarat untuk dipenuhi dengan terus menekan keamanan negara dengan teror-teror militer. Akhirnya pada tahun 1949 sejarah menunjukkan kepada mata dunia bahwa terjadilah perundingan yang dinamakan Konferensi Meja Bundar atau yang biasa kita sebut dengan KMB. Nah, melalui Konferensi Meja Bundar ini disepakatilah beberapa kondisi pokok agar Republik Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari pihak Belanda. Kondisi ini berlangsung sampai pertengahan 1965 ketika Bung Karno menyadari cakar dan cengkraman neokolonialisme yang semakin kuat mencengkram bangsa muda ini. Maka pada bulan Agustus pada tahun 1965 Bung Karno memutuskan untuk menolak kehadiran lebih lama IMF dan Bank Dunia yang menjadi lintah di Indonesia, bahkan menyatakan kemerdekaannya dari PBB. Lebih dalam lagi, antara tahun 1963 sampai tahun 1965, Presiden Soekarno telah menasionalisasi aset-aset perusahaan Inggris, Malaysia, Amerika sebagai kelanjutan dari pengembalian aset-aset perusahaan Belanda. Pada masa 1957 sampai 1958, semua tindakan itu harus dibayar mahal oleh Bung Karno. Tindakan politik penyelamatan bangsa Indonesia itu melibatkan Bung Karno adalah pahlawan pendiri bangsa, harus menyadari dari Republik ini, dan itu terjadi pada tahun 1967 dengan naiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik kedua. Dengan enyahnya Insinyur Soekarno, neokolonialisme bukan saja kembali, tetapi menjadi semakin kuat. Tindakan pertama Jenderal Soeharto di awal masa jabatannya pada tahun 1967 adalah mengundang kembali IMF dan Bank Dunia, kemudian kembali mendudukan diri sebagai anggota PBB. Neokolonialisme berlanjut, seperti yang ditulis John Filger, seorang jurnalis asal Australia di dalam bukunya yang berjudul Terminalized. Pada bulan November 1967 itu digelarlah konferensi yang berlangsung selama 3 hari di Swiss. Dalam konferensi itu, ekonomi Indonesia yang pro Amerika Serikat yang diutus oleh Soeharto menyetujui pengambilan perusahaan dari negara mereka sektor per sektor, seperti yang didapatkan Freeport mendapatkan bagian gunung emas di Papua Barat. Samping itu, berkuasanya Orde Baru di Indonesia juga menjadi alat kepanjangan neokolonialisme melalui pemberian paket bantuan pembangunan untuk dapat membangun bangsa-bangsa yang memiliki predikat terbelakang, miskin dan bodoh yang terdefinisi sebagai dunia ketiga. Itu disediakan paket bantuan oleh IMF dan World Bank yang pada akhirnya menjadi jebakan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Semuanya dilabeli dengan nama indah seperti kebijakan dan perencanaan publik. Maka utang luar negeri Indonesia yang hanya 6,3 miliar US dollar di akhir masa Soekarno ketika masa Orde Baru berakhir pada Desember 1997 membengkak hampir 1000%, yakni sekitar 54 miliar US dollar. Lebih dari 10 tahun sesudah Presiden Soeharto lengser, utang luar negeri kita pun semakin tak terkendalikan, yakni mencapai lebih dari 150 miliar US dollar. Kita tahu jatuhnya Jenderal Soeharto adalah akibat krisis moneter yang disebabkan oleh kelakuan para bankir dan spekulan valuta asing. Tetapi rumus klasik dalam menyelesaikan masalah krisis moneter
tidak akan pernah berubah. Ya, harus ada bailout yang artinya pemerintah atas nama rakyat harus melunasi hutang tersebut. Ironisnya, langkah yang harus diambil adalah dengan cara mengambil utang baru dari para bankir itu, sehingga pada akhirnya republik yang dikatakan merdeka ini dari para penjajah ini sepenuhnya dikendalikan oleh para bankir melalui letter of intent. Seluruh kebijakan pemerintah Republik Indonesia tanpa terkecuali kebijakan Bank Sentral kita hari ini sepenuhnya hanyalah menuruti semua yang dikatakan oleh para bankir global. Dua diantaranya yang terkait dengan Bank Sentral dan kebijakan uang adalah: yang pertama, mulai dari tahun 1999, Bank Indonesia yang semula adalah Deja Fast Bank itu telah lama sekali dilepas dari Bank Indonesia. Yang kedua, mulai dari tahun 2011 melalui Undang-Undang Mata Uang, Bank Indonesia dilegalisir sebagai pemegang hak monopoli menerbitkan uang kertas Indonesia, dan bersamaan dengan ini dilakukan kriminalisasi atas pemakaian mata uang lain sebagai alat tukar Republik Indonesia. Jadi bisa saya simpulkan bahwa BI di sini adalah milik swasta, bukan milik pemerintahan. Swasta di sini berbicara tentang milik pribadi atau privat.